Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan ala rasulillah. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah para sahabat, kembali di channel YouTube Sekapur Siri dalam konten kajian mengenal wakaf bagian ke-9. Kami ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah menyaksikan video-video mengenal wakaf mulai dari bahagian pertama. Dan juga kami ucapkan terima kasih juga kepada para sahabat yang telah mendukung channel YouTube kami ini, subscribe, like, komen, dan mudah-mudahan kajian mengenal wakaf ini dapat menjadi penambah khazanah literasi kita tentang perwakafan. Dan bagi yang belum, silahkan untuk subscribe channel ini dan kemudian tekan tanda lonceng di sebelahnya agar dapat mengetahui video-video terbaru dari kami. Dan bagi para sahabat yang merasa video ini sangat informatif, kami silahkan untuk dapat men-share video ini kepada sahabat-sahabat lain. Dengan demikian kita berharap kita bisa mengedukasi masyarakat kita tentang perwakafan. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kajian mengenal wakaf bagian ke-9 ini kita masih membicarakan tentang nazir. Nah para sahabat, pada kajian mengenal wakaf bagian ke-8 kemarin kita sudah membahas apa itu nazir, kemudian apa syarat-syaratnya, serta apa saja tugasnya. Namun, satu hal yang sering luput di kita adalah yaitu tentang pengawasan nazir. Apa contohnya? Banyak yang terjadi di masyarakat kita, nazir-nazir yang tidak bekerja sesuai dengan amanah yang dilakukan. Bahkan kemarin, sewaktu kita mempunyai program papanisasi tanah wakaf, maka terlihatlah ternyata nazir yang sudah ditetapkan di tanah wakaf tersebut, nazirnya sudah meninggal. Nah, bagaimana bisa tanah wakaf dikelola sementara nazirnya sudah meninggal? Atau nazirnya sudah tidak berada lagi di tempat lokasi tanah wakaf tersebut. Nah, bagaimana dia, nazir ini, akan mengelola tanah wakaf kalau seandainya nazir tidak berada lagi di lokasi tanah wakaf tersebut? Banyak contoh-contoh kasus yang kita lihat di lapangan perihal mengenai nazir ini. Nah, para sahabat, oleh sebab itu pada kajian mengenal wakaf bagian ke-9 ini, kita akan mencoba membahas mengenai apakah nazir itu bisa diganti atau diberhentikan. Nah, kalau begitu, bagaimana ketentuan untuk mengganti atau memberhentikan nazir ini? Serta siapakah yang berhak atau berwenang untuk mengganti nazir ini? Nah, berikut penjelasannya. Para sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita melihat tentang pemberhentian dan pergantian nazir ini, maka kita lihat terlebih dahulu tentang masa bakti nazir ini. Apakah ada batas waktu tertentu untuk masa bakti nazir ini atau memang diberlakukan seumur hidup nazir? Nah, dalam persoalan ini sudah tertuang dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa masa bakti nazir adalah 5 tahun namun dapat diangkat kembali. Dan pada ayat keduanya dijelaskan bahwa pengangkatan kembali nazir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Nah, para sahabat, dengan demikian jelaslah sudah bahwa surat tanda bukti pendaftaran nazir yang dikeluarkan BWI itu berlaku selama 5 tahun namun dapat diperpanjang. Selanjutnya, pertanyaannya adalah siapakah yang berwenang memberhentikan dan mengganti nazir?
Maka jawabannya, yang berwenang memberhentikan dan mengganti nazir adalah Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Nah, berikutnya mari kita lihat bagaimana tata cara penggantian atau pemberhentian nazir ini. Nah, kemarin pada bagian ke-8 kita sudah mengenal bahwa nazir itu terbagi 3. Yang pertama adalah nazir perseorangan, yang kedua nazir organisasi, yang ketiga adalah nazir badan hukum. Nah, mari kita lihat bagaimana ketentuan pemberhentian dan penggantian nazir ini di masing-masing kelompok nazir tersebut. Yang pertama kita lihat pada nazir perseorangan. Nah, tentang nazir perseorangan ini di pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 itu dijelaskan bahwa nazir sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1, maksudnya adalah nazir perseorangan, ini berhenti dari kedudukannya apabila A. meninggal dunia, B. berhalangan tetap, C. mengundurkan diri, D. atau diberhentikan oleh BWI. Nah, yang kedua, pada ayat 2-nya dijelaskan, berhentinya salah seorang nazir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ini tidak mengakibatkan berhentinya nazir perseorangan lainnya. Nah, para sahabat, untuk itu pada nazir perseorangan ini jelas sudah bahwa nazir perseorangan akan berhenti dari kedudukannya apabila terjadi salah satu dari 4 penyebab yang sudah dijelaskan pada pasal 5 ini. Nah, namun karena nazir perseorangan ini minimal orangnya adalah 3 orang, maka seandainya 1 orang yang berhalangan atau terjadi penyebab dari yang sudah disebutkan itu yang menyebabkan berhentinya nazir, ini dijelaskan pada ayat 2 tidak mengakibatkan berhentinya nazir perseorangan lainnya. Jadi tidak otomatis menyebabkan berhentinya nazir perseorangan lainnya. Nah, selanjutnya kita lihat pada kelompok nazir organisasi. Bagaimana pula ketentuan pemberhentian dan penggantian nazir pada nazir organisasi ini. Nah, pada pasal 8 itu dijelaskan di ayat 1, nazir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Kedua, apabila salah seorang nazir yang diangkat oleh nazir organisasi meninggal atau mengundurkan diri atau berhalangan tetap atau dibatalkan kedudukannya sebagai nazir, maka nazir yang bersangkutan harus diganti. Nah, jelas bahwa nazir organisasi ini diberhentikan apabila organisasinya bubar atau dibubarkan, tentu saja sesuai dengan ketentuan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Nah, namun apabila salah seorang dari pengurus organisasi itu mengundurkan diri atau berhalangan tetap atau dibatalkan kedudukannya sebagai nazir, maka nazir yang bersangkutan saja yang harus diganti. Jadi tidak organisasinya tetapi orang yang bersangkutan yang diganti. Nah, demikianlah penjelasan mengenai nazir organisasi. Berikutnya kita lihat lagi aturan dalam nazir badan hukum. Nah, tentang nazir badan hukum ini sudah dijelaskan dalam pasal 12 ayat 1 berbunyi, nazir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam akta ikrar wakaf, maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya, baik diminta atau tidak oleh Badan Wakaf Indonesia. Nah, kedua, dalam hal pengurus pusat badan hukum tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka nazir badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak kenazirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI atau Majelis Ulama Indonesia setempat.
Nah, pada ayat 3 dijelaskan, apabila nazir badan hukum dalam jangka waktu 1 tahun sejak akta ikrar wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka kepala kantor urusan agama, baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya, berhak mengusulkan kepada BWI untuk memberhentikan dan menggantian nazir. Nah, ini jelaslah bahwa di nazir badan hukum ini, apabila yayasan badan hukum ini tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan harta benda wakaf, maka bisa diganti atas usulan dari kepala KUA atau mungkin si wakif atau ahli warisnya kepada BWI untuk penggantian nazir. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah, dari penjelasan tersebut jelaslah sudah bahwa nazir itu bisa diganti atau diberhentikan. Nah, ketentuan atau syarat-syarat penggantian atau pemberhentian nazir ini adalah, yang pertama, nazir bisa diganti atau diberhentikan kalau nazir telah meninggal dunia. Nah, jadi tidak ada alasan lagi kalau seandainya ada nazir tanah wakaf tertentu yang nazirnya sudah meninggal dunia, maka segera diganti nazir tersebut. Hal ini agar tanah wakaf yang sudah diwakafkan oleh si wakif dapat selalu dikelola atau diproduksikan. Jadi tidak terkendala dengan nazir yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, nazir bisa diganti atau diberhentikan kalau nazir itu bubar atau dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini berlaku bagi nazir organisasi atau nazir berbadan hukum seperti yayasan. Kalau organisasi tersebut sudah bubar, bagaimana dia akan bisa mengelola tanah wakaf? Begitu juga dengan yayasan. Ya, yayasan yang sudah bubar tidak bisa lagi untuk mengelola tanah wakaf. Nah, oleh sebab itu, yang organisasi atau yayasan yang sudah bubar atau sudah dibubarkan ini sebaiknya diganti. Yang ketiga, nazir bisa diberhentikan atau digantikan apabila ini atas permintaan nazir sendiri. Jadi kalau ada permintaan nazir yang ingin mundur dari nazir tanah wakaf tertentu, maka sebaiknya ini diganti nazirnya, sehingga tanah wakaf yang sudah diwakafkan oleh si wakif dapat terus memproduksi atau dapat terus dimanfaatkan tanpa terkendala dengan nazir yang mengundurkan diri. Nah, selanjutnya yang keempat, nazir bisa diberhentikan atau digantikan apabila nazir tidak melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, dalam hal ini, apabila nazir tidak amanah atau tidak melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan tugas-tugas yang sudah kita sebutkan pada episode sebelumnya, maka nazir itu boleh diganti. Jadi diberhentikan nazir yang lama, kemudian diganti dengan nazir yang baru. Nah, para sahabat, demikianlah tadi pembahasan kita mengenai tata cara penggantian atau pemberhentian nazir, bagaimana persyaratannya, kemudian siapa yang memberhentikannya, dan selanjutnya juga akan kita bahas mengenai pendaftaran nazir dan bagaimana pelaporannya. Dan ini akan kita bahas dalam kajian mengenal wakaf berikutnya. Terima kasih, banyak maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.